Bapak, Ibu, Yuts, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Tahun Baru. Selamat beribadah di hari pertama di tahun 2021. Dalam Persekutuan Gereja Tuhan Indonesian Presbyterian Church di Fullerton yang disiarkan langsung melalui fasilitas YouTube online dari Fullerton, California. Semoga ibadah kita ini berkenan dan memuliakan namanya, dan kita boleh diberkati dan mendapat petunjuk melalui firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan hari ini oleh Pendeta John Mambu. Liturgi 1, Elder Caleb Kodongan. Liturgi 2, Deacon Mary Solano. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Kita memasuki saat teduh sejenak. Yesus Kristus terang dunia telah datang, lahir sebagai manusia untuk menebus dosa dan menjadi juru selamat manusia. Marilah kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 91, Hai Malaikat dari Sorga. Panggilan beribadah. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita habiskan ibadah kita di permulaan tahun yang baru ini, bahwa pertolongan kepada kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kamu sekalian
anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita memulai tahun yang baru, tahun 2021. Di depan kita terbentang suatu kehidupan yang penuh dengan rahasia. Kesanalah kita semua diutus membawa terang Kristus untuk menerangi lorong-lorong kehidupan yang gelap. Persilakan saudara untuk duduk kembali, dan mari kita sambut dengan menyanyi nyanyian NKB nomor 185, Bintang Pandanganku. Bintang pandanganku, cadas yang teguh, pandu yang setiawan, tongkat bagiku, roti kehidupan, mata air sejuk. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Tanpa aku tanpa Kau Tuhanku, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang benar? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan secara silih berganti. Ya Tuhan, mengawali tahun 2021, kami mengakui kelemahan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dan bersyukur atas segala kepunyaan yang kami miliki. Kami cenderung kurang bersyukur kepadamu, bahkan selalu merasa kurang, sehingga kami banyak menuntut dan mencari jalan pintas. Mengawali tahun 2021, kami mengakui kelalaian kami untuk menyerahkan apa yang seharusnya Engkau terima. Kami cenderung mempertimbangkan untung rugi sebelum mempersembahkan karya kami kepadamu. Kami juga sulit memberikan karya terbaik bagi sesama untuk mendatangkan kesejahteraan bersama. Mengawali tahun 2021, kami mengakui kegagalan kami untuk secara tulus melayani Engkau dalam pelayanan yang kami lakukan. Kami cenderung melayanimu dengan
mengharapkan pujian bagi diri kami sendiri. Ya Tuhan, mengawali tahun 2021, kami belum menjadikan keluarga sebagai prioritas. Rumah kami belum menjadi tempat di mana iman, pengharapan, dan kasih menjadi nyata dalam hidup berkeluarga. Kami cenderung lalai saling mengasihi sebagai anggota keluarga, sebab kami ditaklukkan oleh berbagai kesibukan masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah kami berkomitmen untuk hidup lebih baik dari hari ke hari oleh Roh Kudus, agar kami mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Inilah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan permohonan kami, dan dalam nama-Mu kami sampaikan ini. Amin. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara-saudara, saya undang berdiri dan dengarkanlah berita pengampunan Allah. Saudara-saudaraku, jika kita mengaku segala dosa kita dengan jujur dan rendah hati, serta mencari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, maka Allah berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Saudara-saudaraku, berdasarkan pada firman Tuhan itu, maka selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah saudara-saudara, kita sambut kemurahan Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita dengan saling mengampuni satu dengan yang lain melalui jabatan tangan. Saudara-saudaraku, setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, maka sekarang Tuhan memberikan amanatnya sebagai tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan dan kewajiban kita untuk masuk dalam hidup yang baru. Dengarkanlah nasihat yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di sini dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Saudara-saudara, tibalah saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di hari pertama tahun 2021 ini, kita akan membaca dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus bagi pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, firman yang telah menjadi daging melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami senantiasa membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi keadaan kami,
di tengah-tengah penderitaan, kesesakan, dan pergumulan, di tengah-tengah kedukaan, kegagalan, serta tantangan-tantangan hidup. Firman-Mu itu menguatkan, menghibur, dan mengangkat hati kami. Tapi juga dikala kami berhasil, kami sukses dan beruntung, Firman-Mu menenangkan, mengontrol, dan merendahkan hati kami. Di saat kami sendirian ataupun bersama-sama, kami membutuhkan Firman-Mu untuk menemani dan menopang kami. Di saat kami menghadapi berbagai ketidakpastian, istimewa menghadapi hari-hari yang penuh dengan rahasia yang terbentang di depan kami di tahun yang baru ini. Ya Tuhan, kami memerlukan Firman-Mu yang pasti dan abadi. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan, penghibur yang menguatkan, janji yang paling dapat diandalkan, teguran yang menuntun kepada hidup kekal, tetapi juga mengundang orang kepada pertobatan. Ya Tuhan, sungguh kami membutuhkan Firman-Mu di setiap saat, di setiap tempat, dan di setiap kondisi. Karena itu, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami umat-Mu. Ya Bapa, sapa dan sentuhlah hati kami dengan kelembutan Firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus. Demi Kristus Firman yang hidup dan diam di antara kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, untuk menghormati wibawa Alkitab, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, dan marilah kita mengikuti pembacaan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Silakan saudara untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus,
ada seorang anak laki-laki yang sedang berada dalam keadaan yang sangat excited. Orang tuanya memberitahu anak ini bahwa Tuhan Allah sedang mengirim seorang adik laki-laki atau perempuan dalam keluarga mereka untuk dikasihi dan dipelihara serta dirawatnya. Kemudian hari untuk melahirkan pun tiba. Orang tua dan anak laki-laki tersebut membawa pulang ke rumah seorang adik perempuan. Ketika sampai di rumah, sang bayi mungil tersebut diletakkan dengan baik pada sebuah kribnya. Sang kakak laki-laki itu menghampiri adiknya itu dan berbisik, "Cepat, cepat, adikku, katakan kepada saya sebelum engkau lupa, bagaimana rupa Allah? What does God look like?" Saudara, siapakah yang dapat menjawab pertanyaan tersebut? Injil Yohanes adalah usaha untuk meletakkan dalam kata-kata bagaimana rupa Allah itu. Namun ia berhasil menunjukkan Allah kepada kita bukan dalam kata-kata seperti yang ada di buku-buku, melainkan di dalam firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes 14 ayat 9. Sesudah hampir sepanjang hidupnya berkhotbah, seorang pendeta berkata bahwa 5 kata yang paling penting dalam Alkitab adalah firman itu telah menjadi manusia. And the word became flesh. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Tanpa kejadian ini tidak akan ada kehidupan Tuhan Yesus. Tidak ada khotbah di bukit, tidak ada kematian yang menebus, dan tidak ada kemenangan melalui kebangkitan. Tanpa inkarnasi ini, kita tidak akan pernah memperoleh jalan untuk mengenal Allah. Marilah saudara kita melihat beberapa hal tentang inkarnasi. Yang pertama, arti daripada inkarnasi. Inkarnasi adalah kata yang kita pakai untuk mengkomunikasikan kebenaran bahwa Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kata inkarnasi berasal dari bahasa Latin incarnatio yang berarti penjelmaan. Nah, kebenaran ini menunjuk kepada misteri yang amat dalam daripada iman Kristen. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, itu tidak berarti sisi dan sifat keilahiannya ditinggalkan atau berkurang atau menjadi setengah-setengah. Melainkan yang kita percaya bahwa penjelmaan Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah 100% ilahi dan 100% manusia. Fully human and fully divine. Jadi inkarnasi Allah bukanlah pengurangan dari keilahiannya, melainkan penerimaan kemanusiaan ke dalam dirinya. Nah, bersama-sama dengan John Calvin kita tahu bahwa jikalau Tuhan Yesus bukan Allah, ia tidak dapat menyelamatkan kita. Dan kalau ia bukan manusia, mustahillah ia dapat datang menjumpai manusia. Saudara, Allah yang berinkarnasi telah datang kepada kita dalam daging. Tidak dengan roh yang tidak dapat kita lihat atau pegang, tetapi dalam sebuah tubuh pribadi yang berdaging. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Matius dan Lukas menceritakan kepada kita bahwa Allah menjadi manusia melalui ketaatan yang sungguh-sungguh dari perawan Maria. Mereka menceritakan kepada kita tentang iman Maria, kekhawatiran dan kebimbangan Yusuf, tentang puji-pujian malaikat, dan ibadah gembala-gembala di padang Efrata. Melalui cerita Natal, kebenaran yang agung dan penuh kuasa itu bergema. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Saudaraku, iman Kristen mengalami peristiwa inkarnasi Allah melalui Natal Kristus
sebagai perwujudan kepedulian Allah terhadap manusia. Tuhan melawat umatnya dalam diri putranya Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel atau Allah beserta kita. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat itu, Allah melawat umatnya untuk menolongnya, membebaskannya dari belitan dan kungkungan dosa dan maut. Dengan perkataan lain, melalui kelahiran Kristus, Allah datang dan bertemu dengan manusia. Jadi, apa yang selama ini terselubung, tertutup rapat-rapat, apa yang ada di balik selubung itu masih merupakan sebuah misteri. Dan kini, melalui Natal Kristus terbuka, terjadilah revelation atau penyataan. Semua menjadi kelihatan secara terang benderang. Dan kini Allah telah dapat dikenal melalui penyataan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga manusia tidak perlu menduga-duga atau mengira-ngira lagi. Yang kedua, maksud daripada inkarnasi. Sebab dan alasan utama dari inkarnasi adalah untuk membawa hidup kepada semua. Nah, ini dapat kita baca dalam Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Perhatikan juga dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Penulis Injil Yohanes menyampaikan maksudnya dalam menulis Injilnya dan menunjuk langsung kepada maksud daripada inkarnasi. Ketika ia berkata bahwa semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Maksud daripada Allah adalah membawa kehidupan yang kekal bagi kita manusia melalui kehidupan anaknya yang tunggal, yang adalah terang dunia. Melaluinya terang akan menerangi setiap lorong yang gelap, setiap celah kekosongan, kehancuran, dan kesepian kita. Kehidupan kekal mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan dalam. Kehidupan kekal bersama Tuhan adalah selama-lamanya, abadi dan kekal. Itu dimensi panjangnya. Kehidupan kekal bersama Tuhan sekarang ini, present moment, adalah hidup dalam kelimpahan, dalam arti yang seluas-luasnya. Hidup yang penuh arti dan makna. Penuh dengan keberanian dan sukacita. Nah, itu adalah dimensi dalamnya. Tuhan Yesus, Allah yang berinkarnasi itu, telah datang untuk membebaskan kita dari kegelapan yang mematikan kepada terang yang menghidupkan. Injil Yohanes membawa berita revolusi justru di tengah-tengah manusia yang mengalami kemerosotan nilai hidup kemanusiaan. Menurut Injil ini, manusia dan dunia berada dalam kegelapan, yaitu dosa. Dan karena dosa inilah, manusia kehilangan nilai kemanusiaannya. Telah kehilangan gambar dan citra Allah. Kehilangan image Allah, imago Dei. Oleh karena itu, saudara-saudara, sepanjang sejarah manusia kita menyaksikan dan menemukan tanda-tanda kehancuran. Manusia saling membunuh, saling menjatuhkan, saling menghina, dan saling memfitnah. Saling membodohkan, saling berkuasa. Dan manusianya hanya mencari kepentingan diri sendiri. Bagi Yohanes, hidup adalah lawan dari kehancuran dan kekacauan. Dan hidup yang sesungguhnya ada di dalam Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup manusia berada dalam kekacau balauan. Dan telah tiba pada persimpangan jalan yang diliputi oleh kegelapan. Karena itu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu tindakan penyelamatan dunia tidak mungkin berasal dari dunia atau manusia. Melainkan itu harus datang dan berasal dari Allah sendiri. Dari luar dunia ini. Dari tempat yang kita sebut surga. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini. Sehingga ia telah manusiakan atau rela manusiakan dirinya. Menjelma menjadi manusia. He became flesh. Dialah hidup dan terang manusia yang datang
untuk memberikan hidup dan terang bagi kebuntuan jalan hidup manusia. Di dalam Kristus, hubungan antara manusia dan Allah dan manusia dengan sesamanya dipulihkan. Karena itu hendaknya kita mengarahkan hidup yang sudah dipulihkan itu, atau hidup yang baru itu, ke suatu tujuan kemanusiaan yang lebih luhur dan agung, mulia, yaitu suatu tujuan kemanusiaan yang mau saling mempedulikan, saling menopang, bukan sebaliknya. Sebab kalau sebaliknya, kita masih hidup dalam kegelapan dan dosa. Kemudian yang ketiga, gereja dan inkarnasi. Saudaraku, tugas daripada gereja telah dipertunjukkan di dalam inkarnasi. Sebab Allah mengirim anaknya ke dalam dunia untuk melayani dan menebus kita. Tidakkah itu merupakan petunjuk bagi kita apa yang seharusnya juga menjadi tugas gereja? Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Tuhan Yesus tidak tinggal menjauhi kebutuhan hidup kita. Ia memasuki situasi yang menyedihkan dari kehidupan kita dan masyarakat kita. Saudara, setiap kali para misionaris pergi atas nama gereja untuk menginjili dan melayani kebutuhan hidup manusia, mereka mengikuti langkah-langkah dan pola misi Tuhan Yesus menebus manusia. Setiap kali gereja pergi keluar melayani orang-orang yang sakit, yang lapar, kesepian, ketakutan, yang ditinggalkan, yang tidak dipedulikan, yang hilang, kita pergi dalam rangka melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Ia adalah Allah yang telah datang meninggalkan kemuliaan sorgawi yang aman menuju ke keberadaan manusia yang penuh dengan ancaman dan resiko, dalam rangka menjamah kita yang sedang berada di dunia atau di tempat yang celaka ini. Setiap kali gereja membagi-bagikan kabar baik bahwa kita tidak perlu binasa, sebab mereka dapat beroleh hidup, berita itu datang dari kubur yang terbuka, di mana Allah yang berinkarnasi itu telah mengalahkan kuasa maut. Setiap kali gereja menyembah beribadah, kita menyadari bahwa Allah yang transenden itu telah datang ke dalam dunia, tidak tinggal di kejauhan, melainkan hadir di antara kita dan memberikan perasaan intimasi bagi kita. Adalah Tuhan Yesus yang mengajar kita untuk memanggil Allah Bapa sebagai perwujudan dari intimasi tersebut dan merasakan kasih-Nya bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, hari ini kita memulai tahun yang baru, tahun 2021. Di depan kita terbentang suatu kehidupan yang penuh dengan rahasia dan misteri. Kesanalah kita semua diutus membawa terang Kristus untuk menerangi lorong-lorong yang gelap. Baik sebagai jemaat maupun pengurus gereja, kita diutus untuk menjalankan peran kita masing-masing, menjalani tahun yang baru dengan penuh tanggung jawab sebagai perintah dan amanat Tuhan sendiri. Apapun yang kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah merupakan suruhan Tuhan, baik hidup maupun kerja kita. Karena di dalam hidup ini kita merepresentasikan Tuhan. Tuhan Yesus tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah pekerjaannya sendiri. Ia melihat itu sebagai pekerjaan Bapanya yang menyuruh atau mengutus dia. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes 5 ayat 30. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Yohanes 5 ayat 36. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, atau datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Saudara-saudaraku, ayat-ayat Injil Yohanes ini menekankan bahwa
integritas Tuhan Yesus terletak pada ketaatan dan komitmennya kepada Bapanya yang mengutus dia. Dalam Injil Yohanes, pekerjaan Tuhan Yesus tidak digambarkan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terkait sebagai suatu suruhan atau utusan. Dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, Injil Yohanes jauh lebih banyak memakai kata kerja mengutus dan diutus. Dan rangkaian kata mengutus itu mencapai puncaknya pada ucapan serah terima di Yohanes 20 ayat 21. Yaitu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sebagaimana pekerjaan diperbuat oleh Tuhan Yesus adalah suruhan Bapanya, demikian juga pekerjaan pelayanan gerejawi adalah suruhan atau pengutusan Tuhan Yesus kepada kita. Kita melakukan pelayanan bukan sekedar rasa tertarik, dan bukan pula karena kita mempunyai ambisi pribadi, melainkan karena kita diutus oleh Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Marilah saudara-saudara, kita melakukan pekerjaan pengutusan kita masing-masing di dalam kita menjalani tahun yang baru ini, tahun 2021. Amin. Mari saudara-saudara kita sambut dengan menyanyi nyanyian NKB nomor 47, Telah Datang Tahun Baru dan apa yang berikutnya. Saudara-saudara, saya undang berdiri dan marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, dan bersama-sama dengan semua orang kudus pada sepanjang zaman. Kita mengucapkan kata-kata seperti ini. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah bersama-sama dengan aku percaya kepada Gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di masa yang akan datang. Amin. Persilakan saudara duduk kembali. Saudara, mari kita bersekutu di dalam doa. Tahun 2020 telah berlalu. Berbagai pengalaman telah mengisi tahun ini dengan suka dukanya. Untung malang, gagal dan sukses telah kita lewati dalam kemenangan karena Kristus. Kini saatnya kita mengingat kembali dan bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga masing-masing. Marilah kita mengingat dan bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjuangan gereja di seluruh dunia. Gereja-gereja di Indonesia, di Amerika, dan gereja kami, Gereja Presbyterian Indonesia. Marilah kita mengingat dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pertolongan, pemeliharaan, penyertaan, serta perlindunganmu sepanjang tahun-tahun kehidupan kami, termasuk dalam sepanjang tahun yang lalu, di mana kami pada permulaan tahun, bulan Maret, memasuki satu situasi yang lain, yaitu situasi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk sekarang ini memasuki tahun yang baru. Tolonglah kami supaya selalu memperhatikan betapa cepatnya waktu berlalu. Melalui kesadaran itu kiranya Engkau memampukan kami untuk selalu menghargai waktu, untuk terus mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang bermakna, membangun dan membawa sukacita di hadapan-Mu maupun sesama. Sadarkan kami selalu betapa berharganya setiap detik yang kami jalani. Sadarkan kami bahwa waktu yang telah lewat tidak akan pernah terkembalikan. Sadarkan kami bahwa waktu ini adalah anugerah-Mu yang agung. Sadarkan kami bahwa waktu ini adalah milik-Mu yang Engkau pinjamkan bagi kami. Sadarkan kami bahwa pada waktunya kelak, kami harus mempertanggungjawabkan waktu yang Engkau pinjamkan itu bagi kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk selalu sadar bahwa waktu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Karena itu mampukanlah kami untuk selalu memanfaatkan dengan baik setiap kesempatan, selama kesempatan itu masih Engkau anugerahkan. Tolonglah kami untuk selalu sadar bahwa kami tidak pernah tahu kapan waktu kami akan berakhir.
Karena itu tolonglah kami untuk selalu siap sedia setiap waktu, manakala Engkau memanggil kami kembali ke rumah-Mu yang kekal. Ya Tuhan, sudah banyak kali terbukti bahwa kami kurang kuat memegang teguh tekad iman yang sudah kami buat. Maka tolonglah kami untuk selalu berpaut kepadamu, sebab tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tolong kami agar selalu melangkahkan bersama-Mu, melewati hari-hari kehidupan kami. Karena kami yakin hanya dengan bersama-Mu, hidup kami di tahun yang baru ini, tahun 2021, akan terpelihara, menikmati damai sejahtera dan sentosa, dan kami dapat tiba di tujuan tanpa tersesat. Ya Tuhan, pengasih dan pemurah, kami percaya bahwa Engkau mendengar dan memperhatikan ucapan syukur dan permohonan kami. Sebab kami memohon ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, serta Gembala kami yang baik, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala salah kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah dan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita menuju kotak persembahan yang telah tersedia di rumah masing-masing dan mengumpulkan serta mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan dengan rasa terima kasih dan sukacita. Berilah dari hati yang bersukacita dengan mengingat pesan Alkitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dikumpulkan jemaat sambil menyanyi, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia
marilah kita menyerahkan persembahan syukur dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam Yesus Kristus yang lahir untuk menjaga dan menuntun kami mengakhiri tahun 2020 dan mengawali tahun 2021. Kami bersyukur melalui kehadiran Putra-Mu. Kami dapat lebih mengenal kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur ini sebagai tanda taat dan setia kami untuk mempersembahkan diri dan hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Kuduskanlah seluruh karya hidup kami untuk kemuliaan-Mu, sehingga dimanapun kami ada dan berkarya, damai sejahtera-Mu dinyatakan. Amin. Persilakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Kristus, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 1, ayatnya yang ke-21. Marilah saudara-saudara, kita menghayati bersama apa yang telah Tuhan beri kepada kita dan apa yang telah Tuhan ambil dari kita di sepanjang tahun yang telah berlalu. Tuhan yang memberi. Pada tahun yang telah lewat, Tuhan memberi makanan, minuman, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang telah lewat, Tuhan memberi salam, pengampunan dosa, dan berkat kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang lewat, Tuhan memberi firman-Nya, perjamuan kudus, dan 7 anggota yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Kasih dari Tuhanku, puji syukurku seru. Oh, penuhi hatiku kasih besar. Yesus masuk dunia, menebus manusia. Kasih-Nya melimpahlah, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terduga dan luas benar, kasih besar. Saudara, Tuhan tidak saja memberi tapi juga mengambil. Pada tahun yang telah lewat, Tuhan seringkali mengambil semangat kehidupan karena dosa kita terhadap Dia dan terhadap sesama manusia. Sampai kita bertobat. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang telah lewat, Tuhan mengambil uang dan tenaga kita untuk membangun jemaat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang lewat, Tuhan telah mengambil kehidupan anggota keluarga jemaat kita. Ibu Sri Sorongan, Bapak Tommy Singal, Bapak Cayetano Solano, Bapak Doni Yusuf,
Neti Rosal Omanito, Jessica Helena Wijaya, Lasut Abraham Mantiri, Ibu Mari Moniaga Rumagit. Mereka yang mendahului kami di perjalanan ke rumah Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, saya undang saudara berdiri dan marilah kita melantunkan simfoni kemenangan. Saudara, kita masih bernafas. Kita menang dan berhasil melewati tahun 2020 dengan selamat. Semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan Yesus yang menuntun dan memimpin perjalanan hidup kita. Bagi kita tersedia lagi banyak kesempatan di tahun yang baru ini, tahun 2021. Sebelum kita merancang dan menjalani semuanya, patutlah kita tertunduk bersyukur di hadapan Allah penyelamat kita, seraya mengangkat hati untuk memuliakan Dia. Jangan takut, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya pasal 43 ayat 1. Marilah saudara, kita mengikrarkan ikrar kebersamaan secara bersama-sama. Dengan pertolongan Tuhan, kami ingin berjalan bersama, berjalan berdampingan, serta saling mendukung, karena Tuhan akan melengkapi usaha kerja dan pelayanan kami dengan damai dan sukacita. Maka kami pun siap menyerahkan hidup dalam rencana-rencana Tuhan dan siap terpakai sebagai saluran kasih-Nya ini sampai selama-lamanya. Persilakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, di tahun ini ada beberapa dari pengurus, baik elder maupun deacons, yang telah mengakhiri masa tugasnya oleh karena disyaratkan oleh tata gereja kita, Book of Order, yaitu mereka yang harus beristirahat untuk pelayanan, tapi tidak berarti bahwa mereka berhenti dari melayani, tetapi secara administrasi dan secara tata gereja mereka harus beristirahat, yaitu Elder Johnny Sangkai, Deacons Eva Mambu, dan Deacon Ani Rundu Padang. Sesudah kesempatan ini, saya ingin mengundang mereka masing-masing untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kami pertama-tama mengundang Elder Johnny Sangkai. Ya, saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil serta menolong saya di dalam panggilannya untuk melayani di gereja ini, dan saya boleh menyelesaikan tugas panggilan saya berdasarkan periode yang telah ditentukan. Dan ini bukan karena kesanggupan atau kehebatan saya, tapi karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saya melihat kasih Tuhan dan juga Tuhan bekerja melalui pelayanan yang telah diberikan melalui gereja ini, bukan hanya kepada saya tetapi kepada semua yang telah melayani, dan juga jemaat yang boleh bersama-sama bersekutu dan memberikan pengabdian mereka dan juga
bakti serta pelayanan mereka kepada Tuhan, dan itu boleh saya saksikan di gereja ini selama masa pelayanan dari saya. Tadi kalau kita menyanyi dari nyanyian khotbah di ayat 3 di situ ditulis, dalam tahun baru hatiku rindulah melayani Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan saya. Kemudian saya mengundang Deacon Eva Mambu untuk menyampaikan sepatah dua kata. Shalom. Happy New Year to everyone, and just want to thank you, especially the members of Board of Deacon and the members of Session, the congregation. Thank you for your support to let me give time and everything that I've given to serve this past 2 terms. So just continually support the new Board of Deacon and the new session for the year 2021. And God bless us all. Thank you. Demikian saudara-saudara penyampaian yang diberikan oleh Elder Johnny Sangkai dan Deacon Eva Mambu, dan juga Ibu Ani Rundu Padang yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini. Nah, atas nama teman-teman Session dan juga Board of Deacons dan atas nama seluruh jemaat Indonesian Presbyterian Church Fullerton mengucapkan ucapan terima kasih kami atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Elder Johnny Sangkai, Deacon Eva Mambu, dan juga Deacon Ani Rundu Padang. Kami tidak dapat membalas, tapi kami percaya Tuhanlah yang akan membalas pelayanan yang sudah saudara-saudara berikan untuk pembangunan jemaatnya. Ingat-ingat dan percayalah bahwa jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan memberkati tugas pelayanan saudara selanjutnya di dalam bentuk apapun, di dalam pelayanan atau misi daripada Gereja Presbyterian Indonesia di Fullerton ini. Tuhan memberkati, dan sekali lagi atas nama seluruh jemaat dan teman-teman Session dan Board of Deacon kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati tugas pelayanan saudara-saudara selanjutnya di dalam bentuk yang lain dan juga di dalam tugas sehari-hari saudara-saudara, aktivitas dan kegiatan saudara-saudara. Tuhan memberkati. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, saya undang saudara-saudara sekalian berdiri dan marilah kita menyanyikan nyanyian Jangan Kamu Takut dalam kita menjalani tahun yang baru ini, hari-hari yang ada di depan kita. Mari saudara-saudara dengan keyakinan iman kita menyanyikan Jangan Kamu Takut. Aku
voice, my Savior, telling me to fight on. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Jemaat yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Pemurah sudah memberikan kepada kita tahun yang baru. Marilah kita memulai tahun baru ini dengan keyakinan yang penuh serta komitmen diri untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam mewujudkan keadaan dunia yang penuh keadilan, kebenaran, perdamaian, dan kesejahteraan, seraya mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Saudara, atas nama pengurus gereja, session, dan Board of Deacons, atas nama keluarga kami, Mambu Kalesaran, kami mengucapkan selamat tahun baru. Selamat menjalani hari-hari yang ada di tahun 2021 ini. Kiranya kasih Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai saudara masing-masing dan juga sebagai jemaat secara bersama-sama. Kiranya kita boleh diberikan kekuatan dan pengharapan yang baru menjalani hari-hari kehidupan kita, baik pribadi-pribadi, keluarga, dalam menjalani hari atau tahun yang baru ini dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan penyertaan dan perlindungannya. Maka kita masuki tahun baru ini dengan penuh keberanian. Marilah saudara-saudara, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan yang akan menuntun, memimpin perjalanan kami di sepanjang tahun yang baru ini. Tuhan menyertai, memberkati saudara-saudara.